Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya terbang kemarin, saya penerbangan yang paling lama yang pernah saya nikmati dari Jakarta ke Jayapura, dan pengalaman terbang atau landing malam di Sentani baru saya alami kemarin. Jadi lampu-lampu runway dari kejauhan sudah bisa kelihatan. Saya bilang, oh puji Tuhan. Ya, saya tadinya bilang kenapa nih terlambat? Karena ada pelayanan yang menunggu. Jadi habis saya landing 6:30 sudah saya keluar bandara, langsung pergi pelayanan. Dan saya mengucap syukur, kenapa? Karena ketika kita belajar membangun hidup kita di atas penebusan, maka seluruh kebenaran akan menguasai organ-organ tubuh kita. Saya setuju saudara harus hidup sehat, makan tepat waktu jam 12. Tapi seperti kemarin saya yang tidak bisa tepat waktu karena sepanjang perjalanan dari tengah malam sampai sore malam baru tiba di sini, saya tengah malam sudah di bandara. Lalu kalau saya punya pola hidup jam 12 harus makan, mau makan di mana? Di penerbangan tidak bisa makan. Mereka kasih minum dan kasih tenggo, tapi ada pengumuman begini, ini dibawa pulang bukan untuk dimakan. Bayangkan saudara-saudara ya, kalau kita bangun hidup di atas pola hidup yang kayak tadi, berarti saya kemarin saya ambrul. Tapi istri saya bilang, kok masih kuat pelayanan? Masih, karena saya tidak bangun di atas hal-hal yang natural. Saya bangun di atas penebusan, saudara ya. Dan kalau kita bangun di atas penebusan makin menuju kepada kemuliaan, saudara ya. Saya rakan saudara, saran daripada ahli-ahli kesehatan, jangan lupa minum air panas setiap pagi 2 gelas. Lah kalau saya kayak kemarin gak bisa minum karena pagi hari meminum di penerbangan, saudara. Tapi kita tetap bangun di atas penebusan. Dan saya sehat, artinya apa? Saya bangun hidup saya di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan lebih berkuasa daripada yang lain. Saya berdoa saudara juga akan mengalami hal yang sama. Makan alpukat silakan, daun kelor yang mentah ataupun yang sudah kering bermanfaat Pak. Sekarang ini orang makan pepaya lapis biji-bijinya, saudara ya. Katanya bagus cuci perut. Kalau saudara terus lanjutkan ini maka pepaya akan punah di muka bumi. Karena di biji sudah tidak ada lagi yang mau ditanam, saudara ya. Semua orang di Papua sudah makan sama biji-bijinya, saudara ya. Karena biji pepaya bermanfaat. Nah, saya di rumah saya suka buang-buang, habis makan pepaya buang, ada pepaya tumbuh. Dan kemarin waktu pertama kali panen, saya yang makan buahnya. Saya senang sekali, begitu saya belah, 1 biji pun tidak ada di dalamnya, botak itu pepaya. Waduh, ini berarti saya nggak sehat. Tidak, saudara, saya bangun di atas penebusan. Itu sebabnya kalau ada yang miss dengan saudara punya pola, tidak usah takut, saudara ya. Kenapa? Karena penebusan membuat segala yang tidak mungkin dilakukan oleh pola hidup akan dilakukan dengan luar biasa. Bisa bilang amin? Nah, itu sebabnya sudah hari ini ketika saya dalam penerbangan Tuhan bicara buat saya tawar-menawar Tuhan. Baru minggu lalu kita awal bulan perjamuan kudus. Nah, di mobil saya biasa siap perjamuan kudus. Hari ini sudah akan dibagi tubuh dan anggur, ya. Tubuh dan darahnya, kita akan terima perjamuan kudus. Kenapa? Ada kaitan dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam perjalanan kemarin. Silakan Pak Ganda bisa bagi, ya. Kita akan terima tubuh dan darahnya saudara hari ini. Karena Alkitab berkata setiap kali kamu melakukannya kapan saja, ya. Saya pastikan nanti saya akan kasih berkat-berkat yang luar biasa di balik perjamuan kudus ini. Saudara-saudara silakan dibagi Pak, dibagi ya. Jangan lupa itu boleh juga siapa yang mau bagi pakai dos-dosnya sekaligus diantar aja, ya. Semua saudara boleh menikmatinya. Iya, saudara-saudara, ya. Terima kasih Singer sudah berkati luar biasa. Puji Tuhan. Dan mari kita siap untuk kebenaran yang akan memerdekakan kita, di mana ada kebenaran di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan ketika kita mengetahui kebenaran-kebenaran akan memerdekakan kita, merdeka dari tekanan. Saya berdoa hari ini saudara yang terintimidasi, apalagi yang sudah dekat jatuh tempo, saudara ya. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara ya. Jatuh cinta jantung terpukul, jatuh tempo juga jantung terpukul, saudara ya. Berdua jantung terpukul. Nah, saya berdoa saudara, nanti kita akan lihat bagaimana detik-detik di mana saudara harus dieksekusi, Tuhan bisa merubah menjadi promosi. Detik-detik di mana saudara harus mati, Tuhan bisa berubah menjadi kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Saniwaro ya, peneguhan yang diberikan lewat kesaksian ini. Nanti saya akan sampaikan, ini firman Tuhan buat kita semua. Pastikan saudara-saudara dapat tubuh dan darahnya. Saya berdoa sebentar ya, mungkin di tengah jalan kita akan perjamuan kudus, yang di rumah juga bisa ambil bagian bersama-sama. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam tubuh dan darahnya. Mari kita mulai dengan kitab Kejadian. Saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menutupi ketelanjangan mereka
Dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Perhatikan baik-baik, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan manusia. Saya berdoa hari ini ada begitu banyak serangan yang datang, dan Tuhan akan menutupi semua kita sehingga tidak ada musuh yang bisa menembus kita. Saudara, inilah Paskah pertama, inilah perjamuan pertama. Kenapa? Untuk mendapatkan kulit dari binatang. Berarti ada binatang yang akan disembelih, yang harus disembelih. Dan kalau binatang itu disembelih, berarti ada darah yang tercurah. Ternyata darah Yesus yang tercurah itu sanggup memberikan perlindungan yang luar biasa buat kita semua. Saya ingat cerita, ada satu misionari yang diutus untuk pergi menyampaikan kabar baik kepada suku yang masih kanibal. Waktu dia datang dengan misi untuk menyampaikan tentang Yesus, mereka tidak menerima kehadiran orang ini karena mengganggu kepercayaan mereka yang sudah cukup lama. Mereka nyaman dengan kepercayaan itu. Dia membawa kabar yang baik bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menggantikan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, di satu malam mereka merencanakan untuk menghabisi misionari ini. Mereka siap untuk membunuhnya. Kepala suku yang menjadi promotor di dalam kegiatan itu, di dalam rencana itu. Kemudian mereka tentukan jamnya. Mereka datang ketika orang ini sudah tidur, dan pada waktu mereka mengepung rumah ini hendak menembus dan membunuh misionari ini, tiba-tiba mereka lari pontang-panting. Saudara-saudara, besok paginya misionari ini diundang ke rumah adat. Lalu kepala suku bertanya, siapa itu tentara-tentara yang kamu sewa tadi malam? Misionarinya agak bingung lah. Saya di rumah sendiri, tidak ada tentara yang saya sewa. Maksud Bapak apa? Tadi malam kami datang mengepung rumah Bapak untuk rencana membunuh karena kami tidak menerima pengajaran yang Bapak sampaikan. Tapi kami lari terbirit-birit karena tentaranya lebih besar, punya senjata lengkap, mereka berbadan tegap tinggi dan gagah, banyak sekali di sekeliling rumahmu. Lalu ingatlah malaikat ini bahwa Tuhan telah memberikan perlindungan. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan perlindungan yang luar biasa. Saya dengar ada beberapa saudara yang sudah bikin rencana nanti kalau Tong Lari kasih tinggal Jayapura. Kenapa? 30.000 orang datang ini. Tong bisa kawat ini saudara, ke Tong Lari. Saudara jangan lari, Tuhan berikan perlindungan buat saudara. Kemanapun engkau pergi, Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Lalu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit untuk menutupi ketelanjangan mereka. Semua benteng-benteng yang akan ditembusi oleh musuh telah dipagari oleh Tuhan lewat penumpahan darah. Amin. Yang kedua, ini yang Tuhan di atas pesawat Tuhan bicara. Kejadian pasal 14. Bagaimana Abraham setelah selesai mengalahkan Kedorlaomer dan sekutu. Ingat, Kedorlaomer ini adalah raja dari Senear. Mereka 4 raja datang untuk memerangi raja-raja yang ada di lembah Yordan. 5 raja. Jadi 4 raja di bawah Kedorlaomer melawan 5 raja. Dan mereka mengalahkan raja-raja ini, juga menawan Lot yang adalah keponakan Abraham. Dengan tidak ada yang tersisa, semua dibawa tertawan. Lalu ketika Abraham mendengar tentang kisah ini, peristiwa ini, dia mengerahkan 318 orang-orang muda yang lahir di rumahnya untuk mengejar Kedorlaomer dan sekutunya yang sudah menawan keponakannya Lot. Saudara-saudara, kadang kita tidak lihat dan kita tidak pernah dengar sisi kepahlawanan daripada Abraham. Dia melewati daerah Yerusalem karena dia tinggal di Beersheba, di daerah Hebron, bukan Hermon. Kalau Hermon di utara, Hebron ini di selatan, yang ada gua Makpela di mana kuburan nenek moyang Israel ada di sana. Ada kuburan Abraham, kuburan Sarah, juga kuburan Yakub, dan juga saudara istri dari Yakub yang namanya Lea yang tidak dicintai oleh Yakub dapat kehormatan dikuburkan di situ. Sementara Rahel dikuburkan di Efrata di Bethlehem. Ya, waktu melahirkan Benyamin dia mati di perjalanan itu dan akhirnya dikuburkan di Efrata atau di Bethlehem. Makanya kalau sudah pergi ke Bethlehem nanti kalau sudah terbuka sudah akan ketemu yang namanya Rahel Tomb, ya, kuburan Rahel ada di Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia dari selatan, dari Hebron harus melewati Yerusalem sampai ke Dan, lalu terus sampai ke utara ke Damsik, perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih 250 kilo, saudara ya. Dan dia mengalahkan raja-raja ini. Lot pun dibebaskan. Lalu waktu dia balik ke Yerusalem,
Dia balik ke Hebron. Sebelum sampai ke Hebron, di Yerusalem itulah dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Nah, mari kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-14 berkata begini ya. Ketika Abraham sampai setelah mengalahkan raja-raja timur ini, maka dia bertemu dengan Melkisedek dalam ayatnya yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedarlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom. Siapa Raja Sodom ini? Raja Bera, ya. Raja Bera. Raja Sodom ini salah satu raja yang lari pontang-panting karena dikejar oleh Kedarlaomer dan jatuh di sumur-sumur aspal, ya. Sudah bisa bayangkan dia ketemu Abraham pasti mukanya hitam kayak monster, saudara ya. Dan saya percaya bahwa di balik kemenangan-kemenangan yang kita hadapi ada Raja Bera, ada musuh yang ingin mengintimidasi kita. Sani, jangan dulu cepat bersuka cita, itu cuma sementara saja. Nanti lihat lagi, saya mulai rasa kambuh-kambuh sedikit ini. Jangan-jangan ini cuma mujizat sementara. Raja Bera akan datang untuk melemahkan kita. Di balik semua keberhasilan yang kita hadapi, ada Raja Bera, ada musuh yang ingin melemahkan kita. Tapi sudah dengar kabar baik. Sebelum Raja Bera ini intimidasi Abraham, Melkisedek potong dulu. Tuhan tidak pernah memberikan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Dan kalau sampai kita dicobai, Dia telah berikan kita kekuatan terlebih dulu. Tidak mungkin guru kasih ujian sebelum kasih bahan-bahan. Tidak mungkin Tuhan izinkan kita diuji sebelum kasih kita perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa. Ingat saudara, ada perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan buat kita dalam Efesus pasal 6. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, kasut kerelaan, perisai iman. Sudah hitung 1, 2, 3, 4, pedang roh 5, 6. Tuhan tidak pernah berhenti di angka 6. Tapi Dia selalu Tuhan yang sempurna. Dan jangan lupa berdoa di dalam roh setiap saat. Yang ke-7, luar biasa saudara. Kemenangan sudah Tuhan siapkan buat kita. Kemenangan sudah Tuhan berikan buat kita. Dan Melkisedek yang gambaran Tuhan datang kepada Abraham. Sebelum Raja Bera bikin apa-apa, Melkisedek potong dulu. Saya percaya bahwa Tuhan sementara potong jalan musuh-musuh yang mengganggu saudara. Untuk Dia berkati saudara dan Dia berikan perlengkapan yang luar biasa buat saudara. Minggu ini saudara akan lihat banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Melkisedek Raja Salem, ayatnya yang ke-18. Melkisedek Raja Salem, Salem artinya salom. Salom artinya sepenuh kepenuhan, damai sejahtera seutuhnya. Damai sejahtera di pikiran, damai sejahtera di situ, di perasaan, semuanya. Ada orang tubuhnya istirahat, tapi pikirannya stres saudara ya. Tubuhnya tidur, tapi pikirannya terganggu. Pikirannya melayang kemana-mana. Tapi ada orang bisa kerja satu hari 10 jam, 12 jam, tapi dia tetap tenang yang luar biasa. Saudara lihat Tuhan itu begitu sibuk, tapi Dia masih punya waktu untuk peluk anak-anak, ngobrol dengan perempuan berdarah. Saudara lihat selalu tepat waktu. Yairus bilang begini, saya yang undang dia, lalu kenapa dia habis waktu dengan perempuan ini sampai anak di rumah mati. Ini gara-gara perempuan satu ini. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu, sibuk tapi Dia begitu tenang. Ada orang tenang tapi begitu kacau, stres. Aduh, saya tersangkai, masa dia begitu tuh. Selama ini saya dukung dia, baru dia kurang ajar. Masih ingat ada gadis yang menangis ketemu pendeta. Kenapa kau menangis? Pak, saya baru diputus sama kekasihku. Itu pendeta ketawa besar-besar. Dia kaget. Loh, saya pikir Bapak bisa merasakan apa yang saya rasa. Buat apa saya curhat sama pendeta kalau pendeta hanya mengenyai saya. Dia ketawa. Loh Bapak, saya lagi susah ini, saya diputus oleh orang yang saya cintai. Lalu pendeta ini menjawab, dengarkan, kamu tidak perlu susah. Kamu kehilangan orang yang tidak mencintai kamu. Tapi dia kehilangan orang yang sangat mencintai dia. Buat apa kau stres? Yang rencana mau beli baygon rasa jeruk, batal saudara ya. Stop saudara ya.
Tuhan lewat Melkisedek, gambaran Melkisedek, dia potong apa yang Tuhan berikan. Dia tidak bilang begini, Melkisedek saya kasih strategi ya, bagaimana cara menghadapi. No. Kadang-kadang kita ini bicara strategi musuh melebihi Tuhan. Saya bilang hari ini berhenti sudah bicara karena tidak sebanding dengan Tuhan kita yang luar biasa. Lebih baik kita bicara kebesaran Tuhan, Tuhan kita besar. Di sini loh dia punya iblis luar biasa. Tuhan lebih luar biasa daripada iblis yang sudah kau bicara-bicara itu. Sudah tahu di dalam kitab Wahyu ada satu negara itu jemaat namanya Pergamus. Sekarang namanya Bergama ya. Kalau sudah pergi ke Turki itu daerah Pergamus namanya Bergama ya. Ada satu jemaat yang Tuhan bilang begini, aku tahu kesusahanmu, engkau tinggal di tahta iblis. Bayangkan saudara ya, Tuhan sendiri bilang kamu tinggal di tahta iblis, tetapi aku telah melihat kesetiaanmu. Bahkan ada satu nama yang disebutkan di sana, ya, Antipas. Seperti Antipas yang percaya sampai akhir hidupnya. Saya tidak punya waktu untuk cerita tentang Pergamus, tapi di Pergamus itu saudara ada begitu banyak kuil-kuil, ada kuil untuk kesembuhan, ada kuil untuk pesta seks dan drug, ya itu di sana ada ya. Jadi salah satu kuil, jadi kalau saudara pernah lihat di rumah sakit atau di apotek ada gambar ular dengan tiang itu, nah itu simbol itu diambil dari situ, farmasi itu diambil dari situasi yang ada di Pergamus. Kenapa? Orang-orang yang sakit itu disortir dulu. Oh kalau sudah parah-parah mereka kasih pinggir ya, tapi kalau yang masih bisa mereka kasih masuk di ruangan itu, dikasih minum sampai teler, lalu mereka lepas ular-ular saudara ya. Ular-ular itu akan merayap di mereka ya, karena mereka teler tidak ada yang takut lagi. Lalu sesudah itu mereka mulai tanya, ular tadi bicara apa? Waktu mereka berkata apa yang mereka dapat lewat mimpi, itulah diagnosa daripada penyakit yang mereka hadapi. Ya saudara-saudara, kata peristiwa yang disebut tahta iblis itu, lalu saudara bisa lihat lambang ular yang ada di farmasi itu peristiwanya diambil dari daerah ini, Pergamus. Dan disitulah tahta iblis saudara-saudara. Tapi ada orang Kristen yang tetap percaya, yang tidak bicara tentang Tuhan. Kami percaya Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih luar biasa. Dan saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Wahyu 2 ayat 13 menulisnya ini saudara ya. Wahyu 2 ayat 13, bagaimana aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Stop sudah bicara musuh, bicara tentang nama Tuhan yang besar, bicara tentang Tuhan yang luar biasa. Amin. Pak, ini daerah yang sangat gelap. Saya rasa hadirat Tuhan jauh sekali. Saudara kalau gelap, ya tinggal cari saklar lampu, ketik saklar, lampu menyala, gelap pergi. Asal ada lampu, gelap tidak akan bisa bertahan. Kau cari sudah saklar pujian penyembahan, kau kasih haleluya Tuhan engkau baik, terang muncul, gelap pergi. Buat apa thinking kegelapan, gak akan pergi. Tinggal nyalakan lampu, gelap itu pergi. Apa itu lampu kita? Ucapan syukur, penyembahan kita, tinggal dinyalakan, gelap itu akan pergi. Lihat, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas. Siapakah Antipas? Antipas ini salah satu bishop ya, salah satu pendeta atau gembala yang konon dilantik oleh Yohanes ya, Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini. Dan Antipas ini seorang yang mempertahankan nama Tuhan sampai akhir hidupnya. Di satu waktu dia diperhadapkan dengan pilihan, dia ditaruh korban dan dia ditaruh kemenyan-kemenyan untuk mempersembahkan itu kepada raja, karena kaisar dianggap seperti dewa. Kaisar ada di depan dan dia disuruh untuk melakukan penyembahan kepada kaisar, dan dia menolak hal itu. Akhirnya dia dibunuh. Sudah tahu bagaimana caranya dibunuh? Di Pergamus itu ada sebuah patung yang berbentuk lembu yang menjadi ikon daripada kota Pergamus, dan itu mereka sembah. Konon si Antipas ini dimasukkan dalam patung lembu ini, lalu patung lembu ini terbuat dari perak, kemudian dia dipanasin. Lembu ini dipanasin, jadi seperti di steam saudara ya. Kalau orang bikin ayam tim, orang bikin itu seperti itu, dan dia mempertahankan namanya, nama Tuhan sampai di akhir hidup. Saudara bisa lihat bahwa ketika kita mempertahankan nama Tuhan, nama kita akan diingat dimanapun kita pergi. Saya tidak berbicara bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup. Memang Alkitab tidak tulis bagaimana Antipas mati, tapi sejarah gereja mencatatnya. Kadang-kadang orang tanya, dia mati karena apa?
Saya mau bilang buat saudara, tokoh-tokoh Alkitab mati lebih hina daripada orang-orang yang mati di rumah sakit Dok 2. Karena mereka dipenggal kepalanya mempertahankan nama Tuhan. Dikasih berkelahi dengan singa, tinggal tulang belulang yang tersisa. Mati tidak terhormat, tapi hidup mereka terhormat. Ada orang mati terhormat, tapi hidup kalabor, saudara. Kau pilih mana? Saya mengajarkan kehidupan yang menjadi kehormatan bagi nama Tuhan. Haleluya. Melkisedek muncul dan dia memberkati Abraham. Lihat apa yang dilakukan dalam ayat 18 dari Kejadian pasal 14 ya. Make sure, pastikan sudah pegang. Setelah Abraham kembali dan ayatnya yang ke-18 ya, tadi saya ada 18. Ayat 18, dan Abraham berkata, 14 ya, Kejadian 14 bukan 17. Kejadian 14. Ya, kita masih di Kejadian 14. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ingat akan kasihnya. Ingat akan pengorbanan. Setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Apa yang kita ingat? Tubuhnya, tubuh yang mulia. Tubuh kita yang sakit telah digantikan dengan tubuh yang mulia. Jadi saudara-saudara ingat akan Kate. Pak Willy cerita buat saya 2 minggu lalu. Dia lagi makan bakso di Tanjakan Skyland. Tiba-tiba ada orang celaka. Tinggalkan mangkuk baksonya. Tolong si nona yang celaka ini. Mereka angkat motornya, yang punya warung bakso juga ikut sama-sama tolong. Begitu mereka tolong, pinggirkan, angkat motornya, pinggir ke orangnya. Tiba-tiba orang itu berteriak, "Saya positif." Itu yang jual bakso lari pontang-panting kasih tinggal dia. Dia mandi sabun mungkin 1 ember, dia ganti baju semua yang dia pakai, saudara ya. Sementara Pak Willy waktu dengar dia bilang saya positif, saya berdoa kau akan sembuh dalam waktu dekat. Saudara, yang satu lari ketakutan, yang satu mendoakan, saudara ya. Saudara, lalu pulang ke rumah, sore hari dia mulai rasa demam. Lalu pikirannya mulai terganggu, jangan-jangan sasu terjangkit. Tiba-tiba dari dalam bilang begini, tidak, itu cuma kopu energi yang kau kasih keluar tadi, itu reaksi energi saya. Dia bilang sama istrinya, bikin papa makan dan jangan ganggu papa mau istirahat, saudara. Besok pagi dia segar, lebih sehat daripada sebelum tolong orang itu, saudara. Hari ini jadi singers tadi menyanyi, saudara ya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Tuhan yang luar biasa, kita akan mengalami kebesaran Tuhan. Melkisedek datang bawa roti dan anggur. Nah, kesaksian Pak Willy juga roti dan anggur sudah kita dengar waktu yang lalu ya. Tapi hari ini saya mau berkata, orangnya juga sudah sembuh, saudara ya. Beberapa hari kemudian ketemu orangnya, Bapak, bagaimana? Saya sudah sembuh. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Pergilah dan jangan jauhi orang, berdoalah buat orang-orang sakit. Ya, saya positif. Saya pulang mandi dulu. Ya, saya juga sudah alami di sini. Waktu masih panas-panas, Pak tolong doakan saya. Siap. Saya mau berdoa apa? Saya OTG. Saya kaget, saudara. Saya OTG, saudara. Saya tidak bilang mundur, saya berdoa pakai Zoom ya. Kita pakai Zoom aja. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak. Saya langsung tumpang tangan, saudara. Besoknya dia dinyatakan sehat dan dia bisa masuk dalam pendidikan. Padahal kalau dia positif, langsung dicoret. Dan dia cerita, Bapak, dong sudah banting-banting di got, dapat colo di PC, saya tinggal datang terima ijazah saja, saudara ya. Bayangkan itu cuma dikasih istirahat saja. Dapat tempat yang enak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, engkau menularkan kesembuhan, bukan menularkan masalah. Saya doakan supaya kamu sembuh. Saya ingat Elisa, Tuhan bukakan matanya supaya dia bisa melihat. Yang satu berkata celaka, yang satu berdoa. Tukang bakso berkata habis saya, dia mandi. Yang satu berkata aku berdoa. Dan betul-betul sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dia bawa roti dan anggur. Saudara tahu roti dan anggur ini memberikan kita perlindungan dalam hal apa? Merespon setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan salah langkah dalam mengambil. Kenapa? Karena kuasa tubuh dan darahnya. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang dia. Di dalam perjamuan kudus ada keputusan-keputusan ilahi yang akan berlaku dalam hidup saudara. Haleluya. Every day we must make a decision. Tiap hari kita harus buat keputusan. Dan saudara, kalau kita mengerti tentang kuasa tubuh dan darahnya, kita akan buat keputusan-keputusan yang luar
biasa. Habis Tuhan memberikan roti dan anggur, dia berkati Abraham. Kejadian pasal 14 ayat 19 ayat selanjutnya. Lalu ia memberkati Abraham. Saya tahu hari ini Tuhan sementara memberkati saudara. Saya tahu hari ini Tuhan tidak mengutuk saudara, Tuhan memberkati saudara. Mari kita lihat sejenak, tahan di sini. Tuhan pergi ke Nazaret. Di dalam Lukas pasal 4 Tuhan pergi ke Nazaret. Lalu seperti biasa dia pergi ke sinagoga. Dia masuk ke sinagoga, ayat di atasnya belum sampai di sini ya. Dia pergi ke sinagoga, lalu dia dikasih kitab dan dia membaca. Hari ini genaplah apa yang kamu baca. Ayat 18 dikatakan di sini ya. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Lihat ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah kabar baik. Kadang-kadang saudara kita lebih percaya dokter WhatsApp daripada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Semua orang yang ada di WhatsApp itu jadi dokter semuanya, saudara ya. Dan kadang-kadang kita lebih percaya semua yang ada di umur 50 untuk kita orang-orang yang sudah mulai angka 5. Jangan lupa tiap hari lakukan ini. Minum air panas minimal 2 gelas setiap pagi. Jangan lupa bergerak kurang lebih 5-10 menit. Lalu makan buah lebih banyak. Saudara-saudara, kadang-kadang begitu kita nggak makan buah kita rasa terganggu sekali. Kenapa? Karena hukum itu sudah merasuk kita. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan memberikan kita kabar baik bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Dan saya mengalaminya kemarin. Sepanjang hari saya tidak makan, tapi saya sehat. Tidak ada mah, tidak ada asam lambung naik. Aduh, ini terganggu lagi nih. Kenapa? Di pesawat tidak bisa makan, Pak. Memang dilarang makan. Yang dikasih disuruh bungkus. Tapi saya sementara duduk-duduk saya lihat di sebelah. Dia buka, dia punya, dia hajar. Saya bilang Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mahnya dia. Sudah bisa bayangkan tengah malam jam 12 sampai setengah 7 malam landing. Kenapa? Kalau kita dengar kabar baik itu akan memberkati lambung-lambung kita, mah-mah kita, ginjal-ginjal kita. Saya suka khotbah di kebangkitan Tuhan. Sedang batu yang besar terguling, apalagi kopu batu ginjal, tampias, saudara ya. Tampias. Siapa yang mau guling batu nanti ini? Mereka bilang begitu kan. Dong datang sudah guling. Aduh, siapa yang mau guling? Laser kalah, saudara. Kenapa? Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Apa itu pedang bermata dua? Laser. Laser itu ke atas putus, ke bawah putus. Tapi dia tidak bisa pisahkan sumsum dan tulang. Ada saat di mana dokter berkata saraf-sarafnya sudah dibungkus oleh kanker dan laser pun tidak bisa bekerja. Firman Tuhan sanggup memisahkan, memberikan kabar baik. Jadi yang dokter su angkat tangan, Tuhan mau turun tangan hari ini. Yang dokter su menyerah, Tuhan mau turun tangan. Asal kau percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, bersiaplah karena Tuhan akan memberkati saudara dengan berkat yang luar biasa. Biasa orang kalau buat janji waktu tidak ada uang, beda. Begitu uang su cair, toh? Pokoknya Pak Pendeta tunggu, sapu termen cair. Bapak siap, begitu termen cair, tunggu-tunggu dia sudah di Singapura, dia sudah di Hong Kong, dia sudah nanti ada masalah kedua datang lagi, Pak tolong doakan. Yang lalu, sudah Pak tapi saya nanti berikut lagi. Pokoknya Bapak kalau ini keluar, Bapak siap. Saya ini sudah dijanjikan orang ulang-ulang. Bapak tolong doakan, pokoknya ini Pak M Pak. Pokoknya Bapak siap, saya berunding, siapa gembala pasti. Makanya berharap kepada manusia itu jangan terlalu tinggi, saudara ya. Berharap kepada Tuhan yang tinggi, saudara ya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan taruh ekspektasi yang terlalu tinggi buat manusia. Saudara pasti kecewa, saudara ya. Pasti kecewa. Taruh ekspektasi yang tinggi buat Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang janji, pokoknya Bapak siap ketemu tanah yang developer tawar Pak M. Amin, saya doakan. Dan saya tidak taruh harap banyak-banyak. Saya tidak pikir, oh sebentar nanti saya bisa begini, saya bisa begini. Oh puji Tuhan. Oh saudara-saudara, kadang ada uang dan tidak ada uang beda semuanya. Tapi saya berdoa supaya saudara punya komitmen tetap memuliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan berkati kita tujuan supaya kita menjadi berkat. Haleluya. Amin.
Saya pernah cerita buat saudara, ada pasien rawat inap yang sangat intensif, jantung kayak Sani. Pokoknya setiap menit dokter mesti cek. Tiba-tiba keluarga mendapatkan kabar gembira. Bapak ini dapat undian 1 miliar. Tapi itu bisa menjadi kabar duka kalau bapak ini kaget bisa mati gara-gara berita undian ini. Mereka konsultasi dengan dokter. Dokter bilang, serahkan buat saya, gampang. Waktu dokter visit, dokter tanya, Pak, ada apa dok? Seandainya Bapak dapat undian 1 M, apa yang akan Bapak lakukan? Oh gampang, saya serahkan semua buat dokter. Keheningan terjadi, tiba-tiba gedebuk, dokter yang jatuh saudara. Suster berlarian bukan karena pasien yang kena jantung, tapi dokter yang kena jantung saudara. Karena dokter tidak siap dengan informasi itu. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lihat, dia memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang miskin damai sejahtera, yang miskin ketenangan. Tuhan mau kasih kabar baik. Aku mengasihi engkau. Aku tidak menghukum engkau. Roma 8 ayat yang pertama, tidak ada penghukuman bagi orang dalam Kristus. Kadang-kadang kita kalau ada masalah, jangan-jangan Tuhan sumarah saya. Tuhan yang mana? Yang saya beritakan ini beda dengan Tuhan yang kau percaya. Lain dengan Tuhan yang kau yakini. Tuhan tidak marah kau, Tuhan sayang kau. Mari kita lihat. Ia telah mengutus aku, ayatnya yang ke-19. Untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawan yang tertawan dengan masa lalu, yang tertawan dengan kegagalan kemarin. Aduh, dulu kalau saya telah bangku saya terjadi begini. Dulu kalau orang tidak tipu saya di proyek ini, saya tidak habis kayak begini. Ini orang-orang tertawan dengan masa lalunya, harus dibebaskan. Dan penglihatan bagi orang buta yang tidak bisa melihat hari esok. Burung nuri, katanya, terbang tinggi, katanya. Itu orang buta punya nyanyian, saudara. Karena dia tidak pernah lihat burung nuri. Dia cuma dengar katanya. Saya berdoa jangan jadi Kristen katanya. Tuhan Yesus baik, katanya. Ini orang buta. Dan hari ini Tuhan mau celikan mata saudara. Supaya saudara lihat, oh burung nuri betul. Ini dia burung nuri. Bukan katanya, tapi saudara mengalami. Memberikan penglihatan bagi orang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Saudara yang sudah tahan karena perlakuan direktur di kantor saudara yang sudah siap-siap mau resign, stop, karena Tuhan akan bebaskan kau. Kau boleh resign tapi dengan kebebasan yang luar biasa. Tapi kalau resign dengan tertuduh, kau pergi kemana? Tetap tertuduh, tetap tertindas. Pak Pendeta tahu aja, padahal saya sudah siap-siap ini. Direktur paling kacau sudah, makan sendiri kita salah terus, kita kena tulang dia daging terus. Aduh, saya sudah tahan di sini. Jangan dulu resign Bapak Ibu. Pastikan kalau sampai engkau resign, karena engkau sudah bebas dari tertindas. Kalau kau bisa aman di tengah keamanan itu biasa, tapi kalau bisa aman di tengah tindasan, Tuhan mau bekerja buat saudara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu lihat ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Kemudian ia menutup kitab itu. Padahal kitab itu baru koma 61 dari kitab Yesaya dan memberikan pembalasan. Kenapa Tuhan tutup? Karena hari ini bukan waktu pembalasan. Hari ini waktu rahmat Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang ini Tuhan marah, dia terbaca. Tuhan terbaca kalimat selanjutnya. Dia tidak marah, dia mengasihi kita. Nanti waktu penghukuman akan datang. Sesudah Tuhan datang bersama-sama dengan orang kudus, waktu penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Hari ini waktu rahmat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Ini untuk mengantar di perjamuan kudus saja kita sudah habis setengah waktu dari khotbah saya saudara ya. Tapi saya tetap Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nanti kita akan pergi pada konklusi. Mari pegang roti dan anggur. Saudara boleh capture ini minggu kedua tanggal 12 di bulan September. Saat prasangka pergi ke gereja ada perjamuan kudus. Dan hari ini Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Ini bukan waktu penghukuman, tapi ini waktu keselamatan. Ingat kasih-Nya
kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, jangan ingat vonis dokter, jangan ingat persoalan, jangan ingat masalah, jangan ingat orang punya kata-kata, jangan ingat media sosial, ingat Tuhan yang luar biasa. Angkat roti tinggi dan sudah kepala Tuhan. Obah roti di tangan kami menjadi daging. Waktu kami memakannya, ini roti biasa, tapi ketika kami mengunyahnya akan berubah menjadi kuasa yang luar biasa. Setiap kali kamu melakukannya, ingat akan aku. Akan apa kita ingat? Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita mulai dari kesehatan yang sangat sempurna. Kita start dari hidup yang sangat diberkati. Dan kami percaya, kami angkat ini juga buat sahabat teman kami yang sementara dirawat di Manado, di Medan, di Jakarta, di mana saja mereka juga disembuhkan. Percayakah saudara, roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dan terima berkat sambil lihat kemenangan terjadi di depan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora masyekata kaya rala masanya. Angkat cawan di mana darah tercurah, ada belas kasihan, ada pengampunan, ada pesta di rumah saudara, ada pesta di hati saudara, ada joy di hati saudara. Tadinya hati tertekan, sekarang hati penuh dengan damai sejahtera. Tadi hati terintimidasi, sekarang penuh dengan kebebasan. Darah adalah nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Engkau akan dapatkan pikiran baru, pikiran dari Kristus. Engkau akan dapat perasaan yang baru, engkau kaget, engkau tidak mudah tersinggung. Engkau kaget, engkau lebih bisa menerima semuanya. Engkau kaget, engkau bisa bersuka cita walaupun diperlakukan tidak adil. Itulah adalah berkat dari darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan berikan perlindungan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat cawan ini juga buat keluarga kami, anak-anak kami, mereka mendapat bagian yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami meminumnya, kanker sembuh, tumor sembuh, apa saja sembuh, yang terinfeksi sembuh, yang sehat tambah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa anggur tangan kita bersekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya dan alami kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami punya jantung baru, ginjal baru, tubuh baru, karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Haleluya. Kita akan masuk pada konklusi nanti. Sudah saya lihat bagaimana Tuhan akan menjawab setiap doa kita dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Saudara siap? Amin. Nah, mari kita akan pergi. Kita masuk pada konklusi. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat kita. Saudara, berikan sejenak waktu untuk kita melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja di balik layar. Kadang Tuhan bekerja frontal, tapi kadang dia bekerja di balik layar. Behind the scene. Kalau ada satu yang terjadi sekali itu bisa dibilang kebetulan. Tapi kalau kebaikan terjadi berulang-ulang, itu ada sutradara besar yang bekerja di balik persoalan kita untuk mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Nah, kita akan pergi menutup khotbah hari ini dengan belajar sedikit tentang kitab Ester. Saya akan tutup di sini sehingga saya mau berikan pengharapan buat saudara. Teruslah melayani Tuhan, karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Engkau menabur waktu menuai panjang umur, menabur kekuatan menuai kesehatan, menabur berkat menuai kelimpahan. Jangan sesat, kata kitab Galati. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Saya cerita sedikit tentang kitab Ester. Kitab Ester ini satu-satunya kitab yang tidak ada kata Tuhan. Saudara cari kitab Ester, saudara tidak ketemu kata Tuhan. Artinya apa? Dalam kitab Ester, Tuhan ingin memberi beritahu buat kita semua bahwa kadang Tuhan bekerja di balik layar. Hosea pasal 6 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal aku sungguh-sungguh, maka aku akan muncul seperti fajar. Semua bilang fajar. Saudara, ada saat di mana fajar tidak kelihatan, tapi tidak berarti fajar tidak ada. Di
Di Papua nih apalagi, ada saat orang mau jemur baju tidak kering-kering karena fajar tidak keluar-keluar. Awan menutupi, tapi tidak berarti fajar itu tidak ada. Ada saatnya kita tidak melihat Tuhan bekerja, tapi tidak berarti Tuhan tidak ada. Ada saatnya kita rasa, Tuhan di manakah Engkau tersembunyi? Tapi Tuhan berkata, aku tetap ada. Seperti fajar, walaupun kamu tidak lihat, tapi kamu percaya barang itu ada. Betul ke tidak? Di Papua ini kan ada kasus, ada kalanya 2-3 hari terhadap fajar. Jam 12 masih gelap terus. Apalagi saya yang di angkasa, saudara. Wah, kalau musim tidak ada fajar itu kabut turun. Ya, anak-anak yang tidak tahu kabut dong keluar, asap. Malah kabut ini, saudara ya. Saya pikir asap. Nah, saudara, bukan berarti kalau awan yang ada di angkasa, awan yang ada di langit itu fajar tidak ada. Fajar tetap ada. Sama, ada saatnya Tuhan bekerja di balik layar. Nah, kata Tuhan tidak ditemukan di kitab Ester. Dan saudara, ada satu kerajaan yang luar biasa yang dipimpin oleh seorang raja namanya Ahasveros. Saya belum temukan ada raja sehebat dia yang melakukan pesta 180 hari, satu semester. 180 hari bikin pesta, saudara. Raja bilang, yang minum anggur silakan, jangan tahan-tahan, anggur yang terbaik, pialanya dari emas, kasih. 127 kepala negara yang ada di bawah penguasaannya, dari India sampai Ethiopia. Ini kekuasaan Ahasveros besar sekali. Saudara-saudara, dia buat pesta yang luar biasa. Seluruh kepala daerah diundang, dan di puncak pesta itu dia suruh tampilkan Ratu Wasti, permaisuri yang sangat cantik, saudara-saudara, dengan mahkota di kepalanya. Dan hari itu saudara dengar, di dalam kitab Ester pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua, Ester tampil, tapi Wasti menolak untuk tampil. Dan akhirnya Wasti dibuang. Kita cuma tahu Wasti menolak. Kenapa ya dia menolak ya? Ya, beberapa orang berspekulasi dan mereka berkata karena Wasti disuruh tampil dengan cara yang tidak senonoh. Artinya apa? Untuk mempertahankan, karena raja lagi mabuk lagi ini, untuk mempertahankan kemolekan tubuhnya cuman pakai mahkota dan di bawahnya tidak berbusana. Ya, saya rasa spekulasi ini tidak terlalu kuat karena Alkitab hanya bilang menolak. Tapi kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara belajar sejarah, Wasti ini adalah cucu dari Nebukadnezar. Biasanya kalau saya mengalahkan satu kerajaan, bahkan putri raja itu bisa saya ambil jadi istri saya. Untuk menunjukkan kehebatan saya telah menaklukkan kerajaan itu. Lihat ini, dia punya anak gadis, jadi saya punya istri. Betapa hebatnya saya. Nah, cucu dari Nebukadnezar yang anaknya Darius itu adalah Wasti. Wasti punya papa itu adalah opungnya itu Nebukadnezar, kerajaan besar yang luar biasa yang Daniel hidup pada waktu itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Jadi secara politik, Wasti ini disuruh tampil untuk memberitahu kepada kepala negara, kau jangan macam-macam, kau lihat. Dia punya opa saya Nebukadnezar, saya taklukkan, apalagi cuma kau ini. Jadi ada unsur politis di dalamnya, supaya kau jangan macam-macam dengan saya. Saya mau kasih tahu, semua berkat yang ada pada saudara adalah pemberian Tuhan. Dan itu bukan dipakai untuk menakut-nakutin orang, tapi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu dipakai bukan show off, tapi dipakai untuk menunjukkan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara mau beli sesuatu itu karena kebutuhan, tapi bukan karena saya mau tunjukkan saya lebih hebat dari dia sekarang. Sekarang, ya, di depan rumahnya dia kasih. Sekarang tuh, kau lihat, kita diberkati bukan untuk show off siapa kita, tapi kita diberkati untuk show off siapa Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Ester dipilih. Siapakah Ester? Ester ini adalah ponakan dari Mordekai. Siapakah Mordekai? Mordekai ini berasal dari suku Benyamin, cucu keturunan dari Simei. Siapakah Simei? Simei ini orang yang pernah mengutuki Daud. Waktu Daud dikudeta oleh anaknya Absalom, dia lari pergi ke Mahanaim. Simei ini yang kutuk-kutuk. Saudara, oleh anugerah Tuhan, Daud tidak bunuh Simei ini.
Saya percaya kalau Daud bunuh tidak ada cerita tentang si Mordekai ini. Karena Mordekai ini lahir daripada keturunan Simei. Nanti saudara baca di Alkitab. Ya, jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan anak buahnya ini sudah sangat panas. Karena Simei kutuk-kutuk itu, kau tobat Daud. Sampai suruh kau ambil Saul punya tahta. Kau itu penumpah darah. Padahal Daud bukan ambil tahta Saul. Tuhan yang berikan buat dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Siapakah Daud? Daud itu dari suku Yehuda. Dan Simei ini dari suku Benyamin. Mari kita lihat sejenak. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-44 sudah bisa dengar cerita di sana bagaimana Yehuda membela Benyamin. Yusuf ketika saudara-saudaranya datang dia bilang, "Kau dari mana?" Kami bilang, "Kau bapak ada?" "Ada." "Kau berapa saudara?" 12 tapi satu hilang. "Ah, saya tidak percaya. Masih ada satu di rumah kan?" "Iya, tapi dia anak yang sangat disayang. Pokoknya kalau kau terbawa anak itu berikut, jangan lihat sapu muka, jangan berani datang beli beras di sini." Dom pulang makanan mulai habis. Terus aku bilang, "Kenapa kamu diam-diam saja? Pergi sana." Sasu bilang, "Papa, ton tidak bisa pergi beli kalau terbawa Benyamin." "Aduh, kamu ini bikin satu hilang, ini satu lagi kamu bikin habis. Kalau sampai dia pulang, kau bikin saya susah dan saya akan masuk ke dalam dunia orang mati dengan cara yang sangat berduka." Lalu Yehuda tampil dan dia jamin, "Papa, saya jamin, saya akan bawa pulang anak ini. Seandainya dulu kalau Bapak suka kasih ketong 2 kali balik. Tapi Bapak dengar, kalau sampai saya terbawa pulang, saya terkutuk seumur hidup saya. Saya akan jamin anak ini balik lagi." Pergi. Sudah tahu kasus piala Yusuf hilang. Benyamin dapat sandra. Dan Yehuda tampil. Dia bilang, "Tuhanku, melihat engkau seperti melihat Firaun. Bagaimana kami bisa melihat kehancuran yang terjadi di ayah kami kalau anak ini tidak kami bawa pulang." Sama seperti yang Esther bilang sama Ahasveros. Bagaimana aku bisa melihat kehancuran yang luar biasa ini? Bagaimana Esther bisa bicara seperti begitu di hadapan Ahasveros? Waktu dia doa puasa. Ternyata waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan kasih kita hikmat di tengah keadaan sulit. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan pesan. Dan pesan yang datang dari Tuhan tidak akan pernah gagal. Akan terjadi dengan luar biasa. Mari saya ajar sedikit. Ini sinetron yang luar biasa. Jadi saudara, di Alkitab kita juga banyak cerita yang lebih hebat dari drama Korea, saudara ya. Lebih luar biasa ini. Jangan rajin-rajinlah. Ini lebih gagah dari drama Korea. Saudara tahu apa yang terjadi? Kemudian Esther diangkat, tidak memberitahu. Lalu ada satu orang namanya Haman. Orang Agag ini orang Amalek. Orang Amalek ini jahat. Kenapa? Dong main belakang. Orang Israel tuh lagi berjalan, dong tikat dari belakang. Ini orang Amalek. Dan orang Amalek tidak boleh ada. Kenapa? Dorang itu main belakang, main jahat. Ini Agag. Ini ya, Haman saudara ya. Saudara, kalau saudara lihat ada orang yang kurang ngajar tiba-tiba dipromosi, jangan sakit hati. Masa dia tuh, saya pun tingkat pendidikan lebih tinggi dari dia, baru kenapa dia yang diangkat? Saya pun ijazah lebih tinggi dari dia. Haman dapat promosi. Bapak ibu yang mulai kecewa, orang-orang yang terlaku lagi dipromosi, stop dan kau cerita itu sudah ya. Ya, saya berdoa supaya dia cepat mati saja ya. Dia belum mati-mati sampai sekarang. Makin kau berdoa dia mati, dia tambah sehat saudara ya. Kenapa dia belum mati-mati? Kenapa dong angkat dia? Saya lebih layak. Sudah kadang saya juga seperti begitu. Kenapa bukan saya kok dia? Nah saudara-saudara, Haman ini dapat promosi. Ingat saudara, khotbah minggu lalu, Mazmur 73. Asaf sendiri bergumul. Kenapa orang fasik begitu aman? Kesimpulannya jadi fasik lebih aman daripada jadi saleh. Jadi saleh banyak masalah, jadi fasik aman terus. Saudara-saudara, Asaf pernah mengalami hal itu. Sampai dia masuk ke rumah Tuhan dan pikirannya diubahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Haman dapat promosi. Dan promosi sampai orang harus hormat dia. Tapi sayang, Mordekai tidak mau hormat. Mordekai ini om daripada Esther. Lalu berulang-ulang mereka tegur, kau itu dia eselon tinggi itu, orang di bawah raja tuh. Saya orang Yahudi, maksudnya apa? Saya cuma menyembah Tuhan, tidak menyembah manusia. Dong lapor, Haman, kau lihat belum ada orang Mordekai itu termoh hormatku. Masa? Iya, coba kalau kau terpercaya besok kau pulang kau lihat, betul begitu dia pulang, iya betul dia tidak hormat, dia selidik orang Yahudi. Kalau saya bunuh dia terlalu hina, saya bunuh dia bangsa boleh. Satu bangsa Yahudi mau dibunuh oleh Haman. Dia timbang 10.000 perak, itu triliunan. Ternyata Haman ini orang kaya. Ini ada unsur politik. Kenapa? Bangsa yang saya taklukkan, semua kekayaan itu akan pindah kepada saya. Saya kasih masuk ke perbadahan darah 10.000, tapi saya bisa dapat 20.000, 30.000 talenta. Karena Yahudi kaya, Yehuda kaya.
Saudara-saudara, raja bilang, oke, saya terpusing mau Yahudi ke apakah, yang penting kas negara masuk, uang, devisa negara ada. Lalu keputusan dibuat bulan 12, seluruh orang Yahudi akan dimusnahkan. Apa yang terjadi? Mordekai ambil kain kabung, taruh abu, melolong-lolong di jalan. Kemudian orang sampaikan pesan kepada Ester, Ester di istana, Ester kopu paman sana berduka. Ester kirim pesan, Kak paman kenapa berduka? Lalu Mordekai cerita, kita lagi mengalami masalah besar, bangsa kita mau dipunahkan. Jangan pikir kau di istana kau aman, mungkin karena hal inilah Tuhan taruh kau di sana. Ayo bicara buat raja. Semua kedudukan dan posisi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sudah tahu, Ester bilang begini, saya tidak dipanggil-panggil oleh raja, dan akibat kalau kita tidak diperkenankan raja, kalau kita menghadap tanpa dipanggil adalah mati. Berdoa buat saya akan menghadap raja. Kalau aku harus mati, biarlah aku harus mati. Mordekai berkata begini, jangan kau pikir kau ada di situ kau aman, kalau kau tertolong Tuhan bisa bangkitkan orang lain. Mari Bapak Ibu, di tengah pandemik ini cerita usahamu akan diberkati. Cerita ini bukan kuburan bagi usahaku. Aku akan melihat terobosan yang terjadi. Mordekai berkata kalau kau tertolong Tuhan bisa bangkitkan orang lain. Dari mana dia tahu hal itu? Dia percaya Tuhan yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Saya tidak tahu, tapi saya percaya Tuhanku luar biasa. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tapi saya tahu Tuhan punya cara. Amin. Bagaimana saya tidak tahu, tapi saya tahu Tuhan punya cara. Sudah tahu apa yang terjadi? Ester bilang berdoa buat saya akan menghadap raja. Begitu Ester menghadap, raja unjukkan tongkat. Hei putri, hei Ester, apa yang kau minta, setengah dari kerajaan pun akan aku berikan. Raja, mohon izin datang ke pesta perjamuan untuk engkau dan Haman. Datang. Habis Haman makan pulang, Mordekai terasembah. Dia pulang cerita sama istrinya. Mama, saya punya kehormatan semua ini terhadap artinya. Dari semua menteri saya yang diundang. Saya sudah sangat diberkati dan saya sudah sangat terhormat. Tapi si Yahudi bangsa satu itu, dia termau hormat saya. Gimana kira-kira? Gampang, kau kan berkuasa. Kau bikin tiang gantungan saja. Saudara-saudara, hari itu dipanggil lagi untuk perjamuan Raja dan Haman. Raja bilang, apa yang kau minta? Saya kasih setengah kerajaan. Datanglah besok. Jadi kira-kira begini. Ada dua kontestan yang siap untuk menerima gelar juara malam hari ini. Yang berhasil memenangkan kontestan ini adalah besok malam. Kira-kira begitu. Jadi orang belajar kasih pengumuman itu mungkin belajar dari Ester, saudara ya. Datanglah besok. Raja penasaran, dia mulai duga-duga, jangan-jangan si Haman ada affair dengan dia kah? Masa yang lain diundang dia tidak? Bisa tidur dia malam itu, saudara ya. Lalu dia bilang, coba baca kitab-kitab, karena buku kerajaan itu paling membosankan, bisa bikin tidur kan. Sampai pagi dia tertidur, coba baca sejarah. Begitu baca, Mordekai pernah membongkar rencana untuk mengkudeta raja. Dan setelah diselidiki benar, orang-orang yang mengkudeta akan dihukum gantung. Kemudian raja tanya, coba ada reward apa, ada hadiah apa yang diberikan kepada Mordekai di situ? Tidak ada. Haman datang pagi-pagi mau minta izin mau gantung si Mordekai. Detik-detik di mana Mordekai akan digantung, Tuhan bisa robah detik-detik kehidupan dan promosi buat Mordekai. Ini tinggal bilang raja izin mau gantung, Tuhan bisa robah jadi kemenangan. Dua hal yang bikin jantung terpukul, jatuh cinta dan jatuh tempo, saudara. Saya tahu mungkin ada sudah detik-detik jatuh tempo hari ini. Tuhan bisa robah jadi berkat yang luar biasa. Detik ini cuma hitung detik, raja izin gantung Mordekai, langsung eksekusi. Tapi Tuhan bisa robah. Jadi begitu Haman datang, raja tanya, siapa di halaman itu? Matahari mulai terang tanah. Haman, panggil dia masuk. Haman, sebelum Haman kasih tahu dia punya permintaan, raja tanya lebih dulu. Apa yang harus kita buat orang yang berjasa buat bangsa dan negara? Dia berpikir siapa lagi kalau bukan dirinya. Dari semua menteri saya yang diundang, dia pukul tinggi-tinggi, kasih pakai baju raja, kasih naik kereta raja, semua orang berseru hormat. Raja berkata begitu, buat begitu jangan kurang buat Mordekai. Orang yang harusnya digantung, berubah menjadi orang yang dipromosi. Saya tidak tahu mungkin ada peraturan yang menghambat karir saudara. Tapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi promosi. Haleluya. Haleluya. Apa yang terjadi? Ester bilang datanglah lagi ke perjamuan.
Dan Esther berkata, kalau dia berkata dari kemarin-kemarin kan raja bilang pusing apa Yehuda ke apakah India. Tapi hari itu ada satu yang membuat aku dalam masalah. Bagaimana aku bisa melihat musibah yang besar ini. Sama seperti yang Yehuda bicara buat Yusuf. Bagaimana kami bisa melihat musibah yang besar ini. Justru waktu kita mencari Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Musibah apa itu? Bangsaku akan dimusnahkan. Siapa itu? Ini Haman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa lihat, detik-detik orang Israel akan dihukum, Tuhan bisa rubah menjadi promosi yang luar biasa. Siapakah Esther? Suku Benyamin. Siapa yang dimusnahkan? Yehuda. Dulu Yehuda pernah bela Benyamin. Hari ini Yehuda tuai, dibela oleh Benyamin. Apa yang engkau tabur pasti engkau akan tuai. Apa yang engkau tabur pasti engkau akan tuai. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham menerima kebaikan Tuhan dan dia memberi persepuluhan. Ingat, persepuluhan itu bukan judi untuk jadi kita kaya. Tapi persepuluhan itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah memberkati saya. Terima kasih Tuhan, engkau berikan aku kemenangan 318. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, Satra mungkin menang lawan Kedorlaomer. Tapi aku bawa persembahan ini sebagai tanda bahwa engkau besar di dalam saya. Aku bawa persembahan ini sebagai tanda bahwa pandemik tidak menguburkan saya, tapi tetap memelihara saya. Saya bawa tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Itu arti persepuluhan. Jadi kalau saudara memberi persepuluhan supaya saudara kaya, saudara orang yang keliru mengerti hati Tuhan. Waktu kita memberi persepuluhan, kita menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sudah bisa bayangkan? 5 raja saja Kedorlaomer kasih kalah. Kok Abraham cuma dengan 318 bisa kasih kalah mereka? Kalau bukan campur tangan Tuhan. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kita tidak ada hari ini. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tundukkan kepala saudara. Tuhan, apa yang kami tabur itu yang kami akan tuai. Yehuda pernah membela Benyamin. Dan saatnya tiba. Benyamin, Esther dari keturunan Benyamin, membela satu bangsa Yehuda yang akan dimusnahkan.